Episode terakhir ini jadi perpisahan 4 hari kita main dan kulineran di Yogyakarta. Nggak berasa banget ya. Jujur sebenarnya masih pengen lanjut terus, karena asli ya 4 hari di Jogja tuh benar-benar berasa singkat. Kayak masih banyak banget incerannya. Tapi mau nggak mau kudu balik hari ini juga, karena kita harus lebaran haji di Bandung. Paginya kita breakfast di hotel aja sambil beres-beres dan packing. Sampai jam 11-an gitu baru deh kita check out. Tapi barang-barang semua masih dititip di hotel, soalnya kereta kita masih jam 8 malam gitu kan. Lumayan lah, jadi masih ada waktu seharian buat explore Jogja di hari terakhir ini. Inceran pertama kita ini menurutku salah satu yang harus masuk itinerary kamu sih kalau mau jalan-jalan ke Jogja. Tempat ini tuh artisan bakery yang lokasinya di Prawiro Taman. Tempatnya mungil tapi katanya rasanya enak-enak, makanya kita kepo nih. Pas kesana dan ngobrol sama ownernya yang asli orang Prancis nih, dia bilang resepnya tuh dibikin seotentik mungkin sama apa yang dia makan di Prancis waktu kecil. Nih lihat display case-nya aja udah bikin ngiler kan, bikin pengen tunjuk semua. Tapi ternyata mereka juga punya menu-menu breakfast atau brunch-nya. Kita cobain juga nih si egg benedict-nya. Seporsi tuh dapat 2 muffin, 2 poached egg, dan yang bikin unik adalah hollandaise sauce-nya tuh ada rasa karinya, jadi lebih harum dan tasty. Kalau yang manis-manis aku cobain tartlet sama creme brulee-nya. Ini enaknya kebangetan sih, sumpah. Berasa banget semua ingredients-nya tuh high quality. Tartletnya aku pilih yang pralin. Kombinasi tart, filling sama toppingnya tuh enak banget cuy. Crunchy-nya dapet, creamy-nya dapet. Suka banget deh aku. Dan si creme brulee-nya nggak kalah kacau sih. The best creme brulee yang pernah aku coba. Nggak eggy, nggak too sweet, teksturnya juga nggak terlalu encer. Semuanya serba pas. Nggak tahu lagi deskripsinya gimana deh. Kalian harus coba sendiri. Emang worth the hype deh tempat ini. Kita di sini lumayan lama karena asik nih buat ngulik dishnya. Soalnya staffnya pun product knowledge-nya mantep loh jelasinnya. Oh ya, by the way, menu-menu breakfast tadi untuk sekarang available cuma sampai jam 2 siang aja ya. Tapi kalau bakery-nya buka sampai jam 9 malam. Abis brunch cantik dan makan manis-manis, kita malah jadi craving buat makan berat. Dari My Little Warung tadi kita mau makan ke resto yang punya konsep menarik banget nih. Dia tuh restoran steak dan smokehouse, tapi tempatnya di rumah tua gitu. Gak cuma bangunannya aja sih, dekorasi, furniture, sampai pencahayaannya tuh sengaja banget dibikin iri. Ini mah first impression jujur feel spooky-nya berasa banget dong. Padahal ini siang-siang bolong. Dan anehnya makan di sini malah nyaman banget loh. Selain seatingnya yang proper, AC-nya juga adem, terus banyak ruangan-ruangan juga yang bisa dipakai buat meeting. Dan lagu-lagunya asik aja gitu. Ambience 100/10 deh. Tapi tenang, makanannya tuh nggak sehoror tempatnya kok. Mereka tuh punya tempat pengasapan daging sendiri di backyardnya ini. Jadi menu-menunya tuh nggak jauh dari perdagingan. Lihat nih, dari steaknya aja udah kelihatan kan premium. Aku cobain yang Australian strip loin, ukurannya gede banget. Terus udah langsung dapat 2 saus, ada chimichurri sama barbecue dengan side mashed potato yang super creamy. Burgernya ini nih yang bikin ngiler. Patty-nya tuh ginuk-ginuk dengan keju yang super generous. Siap-siap messy lah kalau makan ini mah. Temennya pakai chips, jadi nggak too heavy. Tapi konon best seller di sini tuh si platternya. Ini aku coba yang single platternya aja isiannya banyak loh. Udah ada chips, terus mac and cheese yang saus kejunya medok, chicken wings yang udah berbumbu, sama smoke beef khasnya mereka nih. Lengkap sama salad dan saus cocolan juga. Sayang banget nggak kebagian coba roast beefnya mereka yang jadi favorit nih. Tapi overall, value wise ini worth to try lah buat nongki atau buat destinasi kuliner turis kayak kita. Hari udah makin sore tapi kita belum punya oleh-oleh nih. Tadinya mau cobain bakpia juara 1 yang katanya lagi beken juga ya. Tapi pas ngobrol sama mas-mas Grab, bakpia mah udah paling enak yang 25. Sebenarnya kita juga kalau dapat oleh-oleh seringnya yang 25 sih. Jadi ya udah, setelah mikir-mikir daripada coba-coba tapi ternyesel, kita beli 25 aja deh. Terus mas drivernya baik banget loh, malah bilang anterin aja langsung ke pabriknya, gratis katanya. Ya karena emang gak jauh juga sih dari tujuan awal kita. Di sini enaknya lebih fresh dan bisa icip dulu bakpia yang masih anget. Dan walaupun lumayan rame, ini nggak sekeos kalau ke tempat oleh-oleh sih. Dan pelayanannya cepet kok. By the way, di sini aku nggak banyak footage karena beberapa area tuh nggak boleh direkam. Dari situ kita langsung OTW ambil barang ke hotel dan langsung standby di stasiun biar nggak buru-buru. Jujur pas lewat underpass ini makin berasa mellow sih, karena udahan jalan-jalan di Jogjanya. Tapi videonya belum selesai karena perjalanan pulang kita di kereta juga nggak kalah menarik nih. Kita naik kereta Lodaya dan ini tuh awal keberangkatannya dari Solo ya. Jadi dia tuh rutenya Bandung Solo dan sebaliknya. Dan kita emang sengaja pilih pulang di jam ini karena khusus keberangkatan malam ini dia udah pakai rangkaian baru alias New Generation. Untuk sekarang Lodaya New Gen ini yang rute Bandung Solo adanya di keberangkatan pagi ya, dan dari Solo ke Bandungnya tuh yang malam. Awas jangan ketukar, soalnya kereta yang satunya lagi tuh masih pakai rangkaian lama. Apalagi kalau nggak salah di KAI aksesnya tuh harganya cuma beda 10.000 doang loh. Lihat deh, interiornya tuh cakep banget kan. Yang ekonominya aja udah secakep ini loh. Pintunya udah otomatis, tinggal pencet-pencet aja, jadi nggak perlu pakai
otot sendiri. Toiletnya bersih, ada musola, dan lihat deh restorasinya tuh cakep banget kan. Makanya sebelum tidur di jalan kita main dulu ke kereta makan buat jajan-jajan yang selalu jadi favorit kita tiap naik kereta. Pertama tuh si bakso enak yang sesuai namanya ini beneran enak loh. Beneran comforting dimakan dingin-dingin malam-malam di kereta gini. Sebenarnya kita tuh pengen bangetnya tuh Ciomi, tapi katanya baru ada setelah lewat stasiun Wates. Aku sampai bilang mbak-mbaknya nggak apa-apa deh mbak, kita tungguin karena udah kebayang-bayang banget cuy seruput kuah Ciomi. Jadi kita nunggu di sini sambil minum wedang, makan odeng dan nonton film. Nyaman banget deh. Sampai akhirnya Ciomi aku datang juga. Ini nih kuah keju dan creamy yang ku nanti-nanti. Soun dan cuanki yang bikin nagih. Aduh the best sih. Dan feelingnya tuh lebih gimana gitu ya kalau dimakannya di atas kereta. Setuju nggak? Finally beres juga nih perjalanan kita 4 hari 3 malam di kota Jogja. Seru banget deh. Dan emang Jogja istimewa tuh benar adanya cuy. Belum apa-apa aja udah pengen balik lagi nih. Thank you banget ya kalian yang udah ngikutin jalan-jalan kita dari part 1. Boleh dong tulis di komen enaknya bulan depan kita migrasi makan kemana lagi.